Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 274 Membunuh Hu Han. Hu Han berdiri di sana, keraguan melintas di matanya. 9 tetua sekte iblis yang bergegas mengejarnya juga menghentikan tindakan mereka melihat pemandangan aneh itu. Yang mulia, Su Meimei mendekat, situasi ini tidak benar. Hu Han mengangguk setuju. Dia juga merasa ada yang tidak beres. Namun, pada saat ini, terdengar suara ledakan keras. Ketika Hu Han dan 9 tetua sekte iblis menoleh ke belakang, mereka menemukan pintu yang mereka lewati tertutup rapat. Ekspresi semua orang menegang karena keadaan yang tidak pasti itu. Yang mulia Hu Han dan para tetua dari sekte 9 iblis, selamat datang di sekte penyihir langit. Jika Anda memberitahu kami lebih awal, kami akan menyiapkan jamuan makan terlebih dahulu untuk kedatangan Anda. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Hu Han dan 9 tetua sekte iblis mencari asal-usulnya dan melihat seorang pemuda berambut hitam berjalan keluar dari aula dalam. Di belakangnya ada Chen Xiaotian, Geng Ken, dan sekelompok tetua sekte magi langit, tetapi yang mengejutkan Hu Han dan 9 tetua sekte iblis lainnya adalah bahwa selain kelompok sekte magi langit Chen Xiaotian, doyen sekolah Blood Swallow Jiang Tianhua dan wakil Cui Ming juga ada di antara mereka. Di hadapan kelompok Hu Han dan 9 tetua sekte iblis yang terkejut, Huang Xiaolong memasuki aula agung, langsung menuju ke kursi tahta, sedangkan Chen Xiaotian dan Geng Ken berdiri dengan rendah hati satu langkah di bawah podium di sisi kiri, sedangkan kelompok sekolah walet darah Jiang Tianhua di sisi kanan. Hu Han dan Su Meimei bertukar pandang, masing-masing mencerminkan keheranan satu sama lain. Setelah duduk, Huang Xiaolong melirik Hu Han dan Su Meimei sebelum berkata pada Chen Xiaotian, bawa Hu Seng ke atas. Baik, Tuan Muda. Chen Xiaotian menjawab dengan hormat. Tuan Muda. Gelombang besar lainnya bergejolak di hati Hu Han dan Su Meimei saat mendengar Chen Xiaotian menyebut pemuda berambut hitam itu sebagai Tuan Muda. Sementara Hu Han dan Su Meimei terhuyung-huyung karena terkejut, Chen Xiaotian memberi isyarat dengan tangannya agar orang-orang membawa Hu Seng ke aula besar. Beberapa saat kemudian, 2 tetua sekte magi langit menyeret Hu Seng ke aula. Saat itu, lengan Hu Seng sudah terpotong, rambutnya acak-acakan, dengan mata cekung yang dalam, hampir tidak ada tempat yang tidak berlumuran darah. Melihat kondisi putranya yang menyedihkan, niat membunuh Hu Han pun membuncah, matanya yang gelap dan penuh dendam menyala dengan intens. Ayah, selamatkan aku, cepat selamatkan aku, cepat, selamatkan aku. Diperlakukan dengan kasar dan dibawa ke aula besar, Hu Seng berteriak panik begitu dia melihat Hu Han. Karena titik meridiannya disegel oleh Huang Xiaolong, dia tidak memiliki kekuatan untuk mengusir 2 tetua sekte Sky Magi. Lepaskan anakku. Hu Han menghadapi Huang Xiaolong, menggigit setiap kata dengan marah. Lapisan es mulai menyebar di bawah kakinya, es berwarna ungu tua, berkilauan dalam cahaya spektral. Seolah-olah Huang Xiaolong tidak melihat es ungu gelap menyebar, berbicara dengan tenang seolah semuanya normal, lepaskan putramu. Itu bisa dilakukan. Hu Han bingung. Huang Xiaolong melanjutkan, asalkan kamu bisa meninggalkan aula besar ini. Kau. Kemarahan Hu Han meledak di matanya, tetapi teriakan terdengar di sebelahnya. Teriakan tak terduga itu membuat Hu Han dan Su Meimei kehilangan arah sesaat. Ketika mereka berbalik untuk melihat, yang menyambut mereka adalah beberapa kilatan cahaya dingin yang diarahkan ke mereka. Karena khawatir, Hu Han dan Su Meimei dengan cepat menghadapi serangan itu dan melompat menghindar. Ketika Hu Han dan Su Meimei melihat dengan jelas wajah para penyerang itu, amarah abadi tampak berkobar dalam mata mereka. Fan Hai, apa yang sedang kamu lakukan? Orang-orang yang menyerang Hu Han dan Su Meimei tidak lain adalah beberapa tetua sekte 9 iblis yang datang bersama mereka. Namun kelompok Fan Hai bertindak seolah-olah mereka tidak melihat kemarahan Hu Han, mereka semua berjalan hingga tiba di hadapan Huang Xiaolong dan berlutut dengan penuh hormat, kami memberi hormat kepada Tuan Muda. Tuan Muda. Hu Han dan Su Meimei tercengang dan geram menyaksikan kelompok pengkhianat Huang Xiaolong dan Fan Hai. Berdirilah, kata Huang Xiaolong dengan acuh tak acuh. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Baru pada saat itulah Fan Hai dan kelompoknya berdiri, mundur ke satu sisi. Fan Hai ini telah dikendalikan oleh Huang Xiaolong sejak awal. Laporan Fan Hai kepada Hu Han yang menyatakan tidak ada ahli lain di sekte Sky Magi diperintahkan oleh Huang Xiaolong. Kalau tidak, bagaimana Fan Hai bisa tahu bahwa Huang Xiaolong tiba di Bedlam Lands hanya 6 bulan sebelumnya? Hu Han melotot marah ke arah Fan Hai, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa semua yang dilaporkan Fan Hai kepadanya adalah tindakan yang disengaja untuk menyesatkannya. Setelah Lin Xuang meninggal, Fan Hai adalah salah satu orang kepercayaan Hu Han yang paling terpercaya, tetapi Fan Hai benar-benar mengkhianatinya. Fan Hai berdiri setengah langkah di belakang Huang Xiaolong, melihat tatapan mata tajam Hu Han yang menatapnya. Fan Hai tahu Hu Han pasti ingin mencabik-cabiknya, memakan dagingnya dan meminum darahnya. Namun, Fan Hai mencibir,
Huhan, aku sarankan kau menyerah tanpa perlawanan, melawan hanya akan membuatmu menderita. Aku akan membunuhmu. Huhan mengamuk, cahaya ungu gelap meledak terang dari tubuhnya. Dengan gerakan secepat kilat, Huhan mencapai Fan Hai dalam sepersekian detik, dengan satu telapak tangan bertujuan untuk menyerang. Telapak tangan itu melesat keluar, bersiul di udara, mengeluarkan suara melengking yang aneh. Sama seperti Jiang Tianhua sebelumnya, melihat pengkhianatan rakyatnya sendiri, tak satu pun dari mereka bisa tetap tenang lama-lama, yang ada hanya keinginan untuk membunuh para pengkhianat ini. Namun, serangan telapak tangan Huhan belum mencapai sasaran sebelum dihalangi oleh patung-patung Buddha yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dari tanah di bawahnya. Sebuah ledakan dahsyat terdengar di dalam aula. Huhan merasakan aliran energi yang kuat ke arahnya. Karena terkejut, Huhan terhuyung mundur beberapa langkah hingga kembali ke tempatnya berdiri. Dia mencari dan terkejut saat menemukan orang yang menghalangi serangannya tadi tidak lain adalah pemuda berambut hitam itu. Su Meimei terhuyung kaget saat menyaksikannya. Huang Xiaolong tidak hanya menangkis telapak tangan Huhan, dia bahkan mendorong Huhan kembali. Huang Xiaolong melirik Huhan dan 5 tetua sekte 9 iblis yang berdiri di sampingnya, termasuk Su Meimei, sudah menjadi fakta bahwa kota iblis hitam sudah berada di bawah kendaliku, jika kalian menyerah padaku sekarang, masih belum terlambat, aku bisa mengampuni nyawa kalian. Kesempatan ini hanya datang sekali. Suara Huang Xiaolong bergema di aula besar. Keraguan melintas di wajah Su Meimei dan keempat tetua lainnya, sementara wajah Huhan menampakkan ekspresi jelek. Saya bersedia untuk tunduk, saya bersedia untuk tunduk. Sesaat kemudian, tiba-tiba salah satu dari 9 tetua sekte iblis yang tersisa angkat bicara. Ketika ada presiden, pasti ada orang-orang berikutnya yang mengikutinya. Huhan meledak seperti singa yang marah dengan semua bulu kuduknya berdiri tegak, mengeluarkan raungan yang menggelegar, tinjunya menghantam 2 tetua sekte 9 iblis. Tidak seorang pun menduga Huhan akan menyerang begitu tiba-tiba, sebelum kedua tetua itu bisa bereaksi, mereka tewas di bawah tinju Huhan. Mayat-mayat berhamburan ke ujung aula, jatuh ke lantai. Su Meimei dan 3 tetua yang tersisa terkejut. Tetap saja, tindakan Huhan menimbulkan rasa takut dalam diri mereka, dan untuk sesaat, ketiga tetua yang goyah itu tidak berani menyatakan penyerahan diri mereka terhadap Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menunjuk Chen Xiaotian, Geng Ken, Jiang Tianhua, dan Cui Ming dengan matanya, memahami niat Huang Xiaolong, keempatnya terbang keluar, mengepung Huhan di tengah. Adapun Su Meimei, Huang Xiaolong tidak menyerangnya. Su Meimei berdiri di samping, sorot matanya berganti-ganti saat dia menyaksikan Huhan dikepung oleh Chen Xiaotian, Geng Ken, Jiang Tianhua, dan Cui Ming, jelas-jelas sedang membuat keputusan terakhirnya. Tidak diragukan lagi, Huhan kuat dalam hal pertarungan 1 lawan 1. Namun sekarang, ada Chen Xiaotian, Geng Kong, Jiang Tianhua, dan Cui Ming yang melawannya sendirian, Huhan dipaksa mundur berkali-kali. Fluktuasi ki pertempuran yang kuat memenuhi aula besar dari kelima orang itu. Dengan 4 orang yang bekerja sama, tidak butuh waktu lama bagi Huhan untuk jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dalam sekejap kecerobohan, ia menerima kekuatan penuh mata-mata air kuning milik Jiang Tianhua. Darah menetes dari setiap bagian tubuh Huhan. Setelah berhasil menyerang Huhan dengan mata-mata air kuning, Jiang Tianhua tiba-tiba mengarahkan jarinya ke kehampaan di atas, sambil berteriak, jari kesengsaraan iblis. Sebuah lubang angkasa terbelah tinggi di atas saat sebuah jari raksasa menghantam Huhan.